Salam prestasi. Salam prestasi. Baik, kali ini kita kedatangan tamu, seorang aktor hebat dari Jawa Timur. Beliau digodok di tempat ini. Beliau berlatih, berdarah-darah, berkeringat-keringat, sehingga beliau bisa dijulukin seorang aktor. Dan hebatnya lagi, beliau pernah mendapatkan kejuaraan teater se-Indonesia. Beliau sangat dibanggakan oleh adik-adik kelasnya, termasuk saya juga, adik kelasnya beliau. Beliau saat ini tinggal di Jawa Timur dan alhamdulillah beliau tadi malam baru merayakan hari perkawinan yang sangat istimewa dengan istri tercinta Ibu Ellen, dan beliau membuat suatu buku yang sangat hebat, Negeri Sontoloyo, dan dibacakan juga oleh seniman-seniman hebat yang ada di Yogyakarta. Kali ini kita akan sapa tamu kita hari ini. Malam ini aku kan datang, walaupun badai belum reda, walaupun badai belum reda, ku persembahkan untukmu sekuntum melati dari padang tandus hatiku, dari padang tandus hatiku. Biar semua orang tahu bahwa kita pasti jadi satu. Biar semua orang tahu bahwa kita pasti jadi satu. Biar semua orang tahu bahwa kita pasti jadi satu. Biar semua orang tahu bahwa kita pasti jadi satu. Selamat siang, Mas Dor. Selamat siang. Ya, Mas Dor. Sehat, Kang? Sehat, alhamdulillah. Amin. Mas Dor, terima kasih Mas Dor hadir dari Jawa Timur sampai ke daerah Yogyakarta, berkumpul sama adik-adik ini semuanya, dan Mas Dor tadi malam membuat suatu pertunjukan hari jadi, mengenang hari jadi kasih sayang bersama Ibu, bersama Kak Ellen. Kemudian Mas Dor tampil dengan dahsyatnya. Mas Dor mungkin bisa bercerita kepada adik-adik yang ada di sana, apa yang mendorong Mas Dor tiba-tiba lari ke Yogyakarta untuk menggeluti bidang teater. Oke. Terima kasih waktunya, Kang Iya, Dedi. iya, Saya biasa menyapa beliau nih Kang ini. Jadi kita di SRB nggak ada perbedaan kakak adik gitu, tapi persaudaraan yang tetap kita pegang. Intinya
pada saat setelah ujian SMA, saya bersalaman dengan kepala sekolah, Romo, waktu itu, kamu mau jadi apa? Spontan jujur saya mau menjawabnya begini, saya ingin menjadi pekerja seni, Romo. Loh, seniman, bukan pekerja seni. Kok nggak seniman? Seniman itu berat, Romo. Saya pekerja seni aja dulu. Nah, keluarga pun banyak menawarkan, si A saya punya koneksi di Gama, si B saya punya koneksi di sini. Saya nggak tahu jalan di Malioboro, ingat nggak ada Biskop Indra ya? Indra, betul. Di situ ada Disko Kendedes kalau nggak salah. Kendedes, ya. Disko Kendedes. Yeah. Pada saat itu saya melihat ada orang berlatih. Ternyata itu kakak-kakak kelas saya, termasuk Iip, Oh, Mas Iip. Indra Arya. Ya, Indra. Betul. Mungkin kalau nggak salah di situ ada Pandoyo sama Mas Tarigan Pandoyo, almarhum betul, juga di Tarigan, situ. ya. Saya apa sih ini? Oh, mereka gerak-gerak, ternyata gerakan semacam itu mereka pada waktu itu latihan dasar. Saya mencoba, saya amati, saya bertekad. Kenapa saya tidak mencoba di situ? Saya mengikut, karena di situ mereka siapa yang mau ikut latihan, ayo gabung. Nah, ikut latihan. Nah, pada saat itu jalan, karena kakak saya ada di Mantri Jeron, lewat sini. Kalau memang Water Castle Pulau Cemeti itu langganan saya waktu SMA ke sini, saya mesti naik ke sana gitu. Di sini saya melihat ada tulisan di depan pintu gerbang, itu dulu Asdrafi. Ya. Nah, tulisan Asdrafi itu nggak tahu sekarang di mana, karena Asdrafi tulisan itu pernah saya ambil, saya taruh di kos-kosan saya Puri Kuno di Water Castle. Selanjutnya nggak tahu. Ya maaf Brimbu, maaf itu sebetulnya dokumen kita sebetulnya. Nah, saya langsung masuk daftar di sini. Nah, saya mengamati, kalau saya harus berkesenian, saya nyemplung di dunia kesenian, yang diperlukan saat ini apa? Padahal saya terus terang aja nol pudul pada saat itu. Cuma saya waktu SMA, SMP suka nulis-nulis puisi gitu aja. Cuma nggak tahu itu berbobot apa tidak, tetapi insting saya harus menulis, saya tulis, saya gituin aja. Nah, daftar bla 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 dan bla. Akhirnya di sini saya diberadabkan. Kamu kalau terjun di sini, modal utama kamu adalah apa yang ada pada diri kita. Saya kembalikan apa yang ada dalam diri saya, yaitu kelima indera saya. Bagaimana mata saya harus mengamati, bagaimana telinga saya ini harus mendengar, bagaimana hidung saya harus mencium, lidah mengecap, kulit saya merasakan segala sesuatu yang saat ini di pendopo Asdrafi di sini. Berjalan. Oh ini. Nah, di sini saya mulai memusatkan suatu latihan dasar yang mana tujuan pertama saya latihan dasar ini yaitu meredakan ego saya. Karena di dalam dunia kesenian ini kalau kita hanya bicara ego, mementingkan ego, nonsen lah. Jadi bagaimana saya harus bersifat fleksibel. Nah, ke sana oke, ke sini oke. Bayangan saya pada saat itu barangkali aku dapat castingan film, bisa main film. Nah, gitu ya. Keren, barangkali keren, semacam ya. itu. Berjalannya waktu, saya si S waktu itu dekat sekali dengan almarhum Mas Rumbara dan almarhum Yayu Arya. Nah, di situ mulai ada suatu penggemblengan. Saya sukanya pada saat penggemblengan itu kita tidak kamu harus begini tidak. Tetapi perumpamaan kalimat yang diutarakan mereka. Kadang-kadang Mas Masro, Mas Yoyo bilang, kamu seumpama sebagai pemain bola bagaimana? Aku giring. Piye caranya ngegolke? Cuma itu aja. Ya saya harus bisa ngegolke. Lainnya, saya berpikir, oh ya berarti harus ada satu kerjasama. Nah, disitulah kefleksibelan kita. Maafkan. Acting. Daripada ini dibiarin. Ini ya, lanjut gelas, ya. Ya lanjut, ini gelas Tupperware ini. Enak ini ya. Jadi santai ya, hangat santai ya. teman-teman, santai aja. Iya. Nah, jadi pada saat saya latihan semacam itu, oh ini gemblengan dari almarhum Mas Rumbara sama Yoyo Arya semacam itu. Jadi saya terus saya gelutin. Sampai akhirnya bagaimana saya mengolah dari indera kelima indera ini saya olah dan mengolah di secara saya ini termasuk di pendopo ini. Pendopo ini. Bagaimana saat itu properti yang ada pada saat ini yaitu level.
dua level ditumpuk. Bagaimana saat itu kita merespon level itu? Kadang saya duduk, bermain batu, kotekan, teman dari sana datang, merespon, ada suara saling merespon. Itu cikal bakal saya sama Mas Masrum membuat suatu repertoar suluk genyi. Oh, suluk genyi. Suara gerak, lukis dan bunyi. Ya. Nah, terus karena kevakuman diteruskan sama Mas Arif itu sugenyi. Sugenyi. Suara gerak dan bunyi dengan musik mereka itu aja. Itu adalah suatu proses. Jadi bagaimana kita mengalami suatu proses itu adalah suatu gemblengan secara pribadi. Bagaimana kefleksibelan kita terhadap dunia sekeliling kita. Ini memang harus, itu harus Kang. Harus direspon ya. Iya, harus kita respon. Nah, dengan kelima indera yang saya latih, bagaimana saya menelurkan di dalam acting pada saat itu mungkin di panggung. Terus terang kalau film minim sekali saya main film. Kalau ada film datang saya suka daftar di art. Nah, terus terang aja nyeper. sadar bentuk, sadar muka nggak laku gitu. Sadar luka nggak laku. Jadi di art itu sering saya membantu di situ Kang. Tapi salah satu dari senior kita yang membawa Asrafi di kalangan layar kaca, Mas Alex Prapto almarhum, dia yang membawa kita untuk bagaimana berkolaborasi dengan TVRI. Dan disitulah Asrafi mulai exit. Bagaimana dari teman-teman yang bisa art, kita membuat maket, membuat ini, diledakan, diapakan, bengek. Itu semua. Yang efek sampingannya yaitu rekan-rekan daripada sekeliling kita ini. Anak-anak kecil itu masih sangat ingat. Kemarin saya ngopi di sebelah Dabdor ya saya pikir. Iya kenapa? Ya sama mantan presiden Bulungan Mas Dapmerit itu kemarin ke sana itu ngomong juga gitu. Wah ngobrol asik. Begitu dekatnya kita, begitu dekatnya dengan kehidupan ya, hubungan emosional dengan penduduk sekitar ini. Jadi kalau kita mungkin hanya main ego, lingkungan sekitar kita ya begitu aja cuek. Bayangin Kang ya, berapa tahun saya tidak datang, begitu datang di sini orang aja yang tukang parkir, tukang jualan burung dulu masih bisa nyapa. Ih, gila orang ini pikir. Iya. Tidak berubah ya? Tidak berubah, jadi tidak berubah jeleknya maksudnya. Ya ini sedikit humor ya, kayak waktu reunian pertama saya datang, Mami itu sampai dor. Celonomu gak kok cukup ya katanya. Gak punya celana masuk pakai sarung aja. Tetapi di sini bukan saya sok nyentri, bukan apa, tapi tidak. Justru siapa yang duduk di Asrafi di sini dituntut ini. Betul ya. Intelektual kita berpikir, diajak berpikir. Kalau enggak, ya cuma gitu-gitu aja. Saya yakin lah, mungkin Kang Deddy, bagaimana dulu dia di STM Kang ya, di STM. Sampai saya kadang-kadang kaget loh, dunianya kok sudah lain gitu. Barangkali ya saat istirahat dia tuh melihat anak-anak latihan dasar di sini, mumpeng gini. Ya puji Tuhan, alhamdulillah lah. Amin, bisa betul. kolaborasi semuanya itu jadi ya. Sampai menelurkan beliau dan menelurkan anak didik yang mengibarkan bendera merah putih di dunia. Ya mungkin semacam itu Kang Deddy. Dan mungkin saat ini apa yang saya dapatkan di dalam Asrafi ini, yaitu bagaimana saya mengolah kelima indera saya, dan saat ini saya kurang berkecimpung di dunia perteateran atau perfilman. Wah, kalau perfilman dalam kurung aja nggak pernah memang ya. Itu saya cetuskan di dalam dunia tulis menulis. Tulis menulis. Ya, dunia tulis menulis, yaitu saya membuat komunitas 4 tahun yang lalu itu Negeri Sontoloyo. Nah, sebetulnya di atasnya itu saya kasih nama Asrafi dalam kurung Negeri Sontoloyo. Ya selama kita berbuat menelurkan antologi itu, beberapa orang mesti persepsinya ke suatu negeri-negeri yang ada yang saat ini kita diami ini. Sontoloyo kok gendeng-gendeng kayak gitu? Enggak, sebetulnya tidak. Tetapi bagaimana kita seorang penulis itu mencoba merespon alam sekeliling kita itu tidak dengan apa yang kita dapatkan. Itu maunya saya secara pribadi. Nah, termasuk bincang-bincang dengan Mas Arif semacam itu ya. Gitu. Kayak kemarin ada lukisan dari Mas Jeding mengenai tokek itu, saya tidak menciptakan tokek itu. Tetapi saya membayangkan saya itu bermain bayang-bayang terus ada cicak. Nah,
sampai terucap terima kasih Tuhan atas permainan malam ini. Begitu dekatnya saya dengan Tuhan. Betul, betul. Walaupun tidak dengan ibadah saya, tidak saya tunjukkan dengan doa-doa yang harus dilihat sesama, tidak. Tetapi bagaimana saya menelurkan dalam bentuk suatu tulisan yang sangat sederhana. Disitulah yang kita inginkan dari negeri Sontoloyo itu, mencetuskan sesuatu walaupun tidak sesuai dengan yang dilihat. Ya itu kan. Nah itu Mas Dor, itu kan pembuatan penulisan. Nah, Mas Dor sebagai aktor sudah berapa naskah besar yang diperankan Mas Dor? Kalau boleh dikatakan naskah besar sih, memang kalau kebebasan abadi itu tidak asing ya, di Ashraf ini tidak asing. Dan itu memang naskah kebebasan abadi itu naskah yang berat dalam arti dituntut kerealisan kita. Saat itu memang Mas Yoyo, Mas Masrum itu kita mencoba berangkat dari hal-hal yang realis. Karena sangat berat dan sangat sulit. Maksudnya sulit ini kadang-kadang kita itu meninggalkan ego kita sulit untuk menjadi seorang pemain yang dituntut di dalam naskah itu. Ya. Jadi dari kebebasan abadi pun itu banyak hal yang saya dapatkan dengan lawan main yang berbeda-beda itu, sampai saya dapatkan si Mutia menjadi istri saya itu karena kebebasan abadi ya? itu sendiri. Iya. Pada waktu itu saya itu memang pemainnya di situ kopral. Tapi pikiran saya kapten. Ya, gimana Mutia bisa saya dapatkan ini? Ya. Semacam itu kan. Iya. Dan kalau di film saya tadi katakan itu jarang bermain, tetapi saya banyak membantu di art gitu. Di art, ya betul, di art. Kalau di media kaca ya di televisi sama Kang Alek pada saat itu. Ya, itu mungkin kan. Mungkin Mas Dor itu bisa berbagi, Mas Dor, saya sebagai adik kelas kan Mas Dor itu seorang aktor ya. Saya ngelihat bahwa permainannya di naskah kebebasan abadi begitu mengenaknya peran itu, bahkan lawan mainnya pun akhirnya juga mengena. Jadi bukan penonton aja yang mengena, lawan main ternyata sekarang menjadi istrinya juga. Jadi kena tembak juga kan. Jadi saya juga penonton ketembak, apalagi tuh lawan mainnya kan dekat di dalam satu panggung. Jadi memang Mas Dor ini seorang aktor. Mungkin Mas Dor bisa disampaikan bagaimana proses awal untuk menjadi seorang aktor. Apakah kita harus bikin body rotation dulu, apakah vokal dulu, atau apa dulu? Mungkin Mas Dor bisa disampaikan. Iya. Untuk menjadi seorang pemain gitu aja kan ya. Untuk menjadi pemain gitu, karena kalau aktor seolah-olah aktor itu kadang-kadang udah gitu, udah biasa aja. Sebagai seorang pemain yang bisa dinikmati permainan kita, itu yang penting. Itu memang tidak dibutuhkan, sangat dibutuhkan waktu yang tidak sedikit pendek ya. Iya. Karena proses itu harus kita jalani, dan proses itu harus kita ada suatu tanya jawab dengan suatu proses itu sendiri. Ibarat penyelam, bagaimana di dasar laut itu hanya dasar itu sampai di situ aja. Mungkin kalau dasar itu digali, ada mungkin harta benda lagi digali. Jadi pesan saya, istilahnya sampai saat ini pun saya tidak akan pernah merasa puas sampai di sini, tidak. Prinsip saya tetap mencari kebeningan sampai mencapai titik kelegaan batin saya. Itu dibutuhkan proses. Lah, kelegaan batin itu yang seberapa? Berjalan dengan waktu. Demikian juga mungkin dengan teman-teman yang menggeluti di bidang kesenian, apapun bentuknya, atau puisi, penulisan puisi, bermain teater, bermain film, atau apa. Janganlah cepat putus asa, dan jangan cepat merasa bangga dengan yang saat itu Anda dapatkan. Belum tentu berikutnya Anda bisa menciptakan hal semacam itu. Iya. Betul. Kamu setuju. Iya. Jadi semua harus tetap kita jalani dengan kelegoan kita sebagai seorang pemain. Iya. Jadi mungkin Kang Deddy diperankan, ya Kang Deddy harus hilang, bukan sebagai seorang guru dancer, enggak. Mungkin saya semacam ini, bagaimana suatu saat saya itu mungkin di grup jeding itu ya, mungkin Mas Dor sampean tak kei peran iki yo, waduh tak bayangno iki perane wong ganteng, perane wong sugih, aku kok ngene piye. Nah, tapi sebagai seorang pemain saya kembalikan harus bisa. Iya. Karena saya mendapatkan suatu kepercayaan
Yang orang itu mungkin tidak melihat fisik atau apa, tetapi melihat intelektual. Oh, orang ini bisa diajak bermain. Saya harapkan juga rekan-rekan juga semacam itulah. Bagaimana kita menyuguhkan apa yang dibutuhkan daripada audiens itu sendiri. Jadi tidak itu loh raiku, tidak, tetapi inilah suatu permainan yang utuh di dalam satu kelompok, bukan individu-individu, tidak, suatu kelompok. Baik Mas Dur, mungkin untuk yang terakhir, langkah awal apa Mas Dur yang harus kita kerjakan untuk menjadi seorang aktor? Katakanlah kalau kita mau belajar to dance, dia khususnya di Latin dan standar, dia akan dimulai dengan dia harus tahu dulu itu namanya timing. Katakanlah mau belajar dengan irama waltz, dia waltz itu 3/4, dia harus tahu one, pam, pam, one, pam, pam, itu awal untuk proses latihan dance sport. Nah ini sekarang bagaimana untuk proses awal untuk latihan bermain? Satu, niat ingsun. Oh, niat ingsun. Yeah. Berarti niatan kita. Kalau kita sudah punya niat, melangkah terus. Melangkah. Dan di dalam melangkah, yang harus kita sadari dua hal. Sadar bentuk, sadar ruang. Ada ruang. Sadar bentuk, siapa kita. Sadar ruang, di mana kita berada. Oh. Ya. Semacam saat ini Kang, saya sadar bentuk aku diwawancarai ya, ngene ya, eteng-eteng dikit gitu kan apa-apa. Itu. Itu aja lah. Saya pikir itu bagaimana niatan kita. Kita harus di dalam proses itu kita harus menyadari keberadaan kita. Kekurangan kelebihan kita, bagaimana menambah kekurangan kita, bagaimana kita mengerem kelebihan kita untuk bisa mancing di dalam sesuatu naskah yang dibutuhkan, kita terjun dalam situ. Kalau saat ini proses semua harus kita jalani. Ya. Mas Dur. Mas Dur, itu teman-teman semua. Mas Dur mungkin nanti kalau ada teman-teman dari Jawa Timur ingin menghubungi Mas Dur, nanti bisa Mas Dur ya. Nanti kita minta nomor teleponnya Mas Dur. Nanti di mana kalau mau hubungi Mas Dur untuk ketemu Mas Dur kalau di Jawa Timur? Oh bisa. Istilahnya sebelumnya kalau ada teman-teman mau datang, saya dengan nyonya please open terbuka. Ya. Ya nomor HP saya 085331 4-nya 3 kali 160. Ya. Itu, ya, Kang. Ya, baik itu teman-teman semua, itu nomornya Mas Dur. Apabila ingin diskusi tentang visi Sontoloyo, silakan hubungi beliau karena beliaulah pencetus empat personil kalau tidak salah penggagas bikin itu. Kemudian yang terakhir itu by the way Mas Dur, itu Mbak Ellen itu dia memang orang Asrafi atau di luar Asrafi? Ini di luar Asrafi Kang. Lu kok bisa ya? Asrafi dulu nih, lingkup Asrafi ini ada Asrafi, ada Institut Pariwisata Indonesia. Insparin ya? Insparin, betul. Ya. Iya, Insparin itu. Nggak tahu dia yang tertarik. Oh, Mbak Ellen tuh di ini Mbak Ellen yang tertarik yang Apa aku yang jatuh cinta? ini hebatnya aktor. Ini hebatnya aktor, betul. Ya. Oh, gitu. Semua itu memang berjalan. Memang suka dukanya. Ini satu hal ya. Sampai bagaimana keegoan saya pada saat itu. Mas Yoyo pada saat itu rumahnya nggak tahu masih jauh lah. Di Jalan Magelang masih jauh banget. Di pinggir sungai itu. Yoyo Aryo ya. Itu latihan kebebasan abadi. Saya punya sepeda motor walaupun jelek. Padahal yang jadi istri saya sekarang itu ini sangat istimewa ya. Ini bukan. Ini kosnya berdekatan, muka belakang. Berangkat dewe-dewe. Loh, ego banget toh. Pulang mungkin dia dibonceng Mas Masrum waktu itu. Almarhum. Padahal tak gonceng kan lebih cepat. Betul. Ya. Dekatnya kan lebih cepat Betul. Itu. Ya, itulah. Jadi proses demi proses, waktu demi waktu kita jalani sekitar 6 atau 7 tahun, ya mungkin kata orang Jawa memang jodoh tidak akan lari. Betul, percaya itu. Ya puji Tuhan, dengan segala keberadaan saat ini, istri saya juga bisa menikmati lah. Ya, karena dia ya. ini salah satu perempuan yang sangat dibutuhkan pada waktu itu, karena Asraf itu jarang perempuannya dan jarang yang mau ambil bagian. Jadi kalau Mas Alek butuh apa-apa ya nyonya pada saat itu main, demikian juga kebebasan abadi itu juga itu. Betul. Iya.
Dan Kang, mungkin ada teman-teman ya, tadi saya tertarik dengan Kang Didi ngomong kalau teman-teman mungkin mau ke Surabaya atau apa gitu ya. Satu hal dulu Mas Masrum, kalau ada adik-adik tanya ke Mas Masrum ya, Mas piye tau gini, Mas Masrum itu cuma pesan gini, iki alamat takei kue nyang omahe Dor di Surabaya. Pada waktu itu memang daerah saya banjir, rumah saya ada kebanjiran waktu itu. Mas, saya dari Mas Masrum. Apa? Asrafi. Terus ngapain kamu sini? Saya cuma disuruh melihat album Mas Dor katanya. Karena Masrum tahu. Betul. Masrum tahu sifat saya. Apapun yang saya dapatkan, itu mesti saya dokumen. Termasuk karcis EK keberangkatan di sini dan pulang balik nanti masuk album. Oh, keren. Ini saya dipanggil Insaka untuk acara semacam ini. Jadi cuma saya sodorkan aja album itu. Dek. Album bisa bicara dan anak itu pamit terima kasih. Saya bisa melihat, bisa merasakan proses perjalanan Mas Dor dengan rekan-rekan termasuk Mas Masrum, Rahab almarhum, ya Harjanto almarhum, ayo, semua saya dokumen, ya. Saya sampai pernah menawarkan kepada Mas Tito, Dap, lepamane ini pameran, saya akan munculkan dokumen saya aja. Walaupun kecil, tapi orang kalau memahami dan mengerti suatu proses, itu bisa mereka lihat, semacam ini. Betul. Ya, itu Kang yang mungkin bisa saya berbagi pada saat ini juga pada rekan-rekan itu aja. Tetap teman-teman maju jalan, langkah tegap, gerak, niat ingsun jalani. Amin. Baik teman-teman, itulah tadi Mas Dor mengatakan dokumen. Ini juga salah satu dokumen, khususnya saya pribadi. Saya mendokumentasi, saya berdialog dengan teman-teman semua yang mantan di sini. Sudah ada dulu Mas Merit Hendra, Mr. Jeding, kemudian Endi Reza, nanti berikut kita akan Mas Mehmet Khairul. Jadi memang YouTube ini dibikin pertama untuk memberikan membangun karakter building, kemudian memberikan inspirasi, memberikan motivasi agar anak-anak itu bangsa berbuatlah sesuatu, doing something yang positif, dengan harapan kita semua tidak merepotkan minimal keluarga, nggak merepotkan warga, juga nggak merepotkan keluarga. Amin. Baik teman-teman semua, terima kasih kepada Mas Dor Ya, yang jauh-jauh dari Jawa Timur hadir ke sini. Tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.